Berikut merupakan poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Pandemi yang melanda seluruh dunia pada saat ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, sebuah kota yang terletak di Provinsi Hubei, Cina. Meskipun kemunculannya sudah sekitar 1 tahun yang lalu, namun dampak yang ditimbulkan masih terasa sampai sekarang. Banyak negara-negara di dunia yang berusaha menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Ada yang berhasil dan terbukti ampuh untuk melawan virus corona, dan ada juga yang belum dipastikan keamanannya karena belum dilakukannya uji coba. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. 1. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Berbagai macam profesi terkena dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini. Bahkan, tak sedikit orang yang harus kehilangan pekerjaannya karena adanya pandemi. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan saat keluar rumah juga menjadi salah satu penyebab kasus pertambahan COVID-19 di Indonesia. Selain dari sektor sosial dan ekonomi, COVID-19 juga berdampak pada berbagai bidang lainnya, salah satunya di bidang kebudayaan. Banyak kegiatan kebudayaan yang harus tertunda atau bahkan tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Misalnya, berbagai macam kegiatan hiburan seperti acara khitanan dengan melibatkan seniman kuda renggong tidak dapat dilakukan karena akan menimbulkan kerumunan dan memperbesar peluang penularan virus COVID-19. 2. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan politik di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, pengaruh yang ditimbulkan dari COVID-19 ini juga berdampak pada kehidupan politik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, telah terjadi banyak perubahan selama adanya pandemi COVID-19. Sistem pemerintahan yang berbeda juga berakibat pada beberapa keputusan yang dikeluarkan. Tentunya, pemerintah selalu berusaha untuk menghentikan proses penyebaran virus ini. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Indonesia. Beberapa keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan diantaranya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberian edukasi mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan, serta penyelenggaraan kegiatan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh masyarakat di Indonesia. 3. Pengaruh COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Ketika wabah COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, awalnya hanya 2 orang saja yang terinfeksi oleh virus ini. Namun, beberapa bulan kemudian, virus COVID-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih parah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya akan menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran secara daring ini, atau bisa kita sebut dengan school from home, sudah berlangsung hingga saat ini. Banyak kekurangan yang kita dapatkan setelah menjalankan proses pembelajaran seperti ini. Mulai dari materi yang disampaikan guru tidak dapat difahami oleh murid, pemberian tugas yang tidak efisien, dalam artian banyak tugas yang dibagikan oleh guru melalui berbagai macam platform. Hal ini dapat menyebabkan murid tidak dapat mengecek tugasnya satu persatu, karena banyak tugas yang dibagikan di platform yang berbeda-beda. Terakhir, kekurangan pembelajaran secara daring ini adalah para siswa yang tidak dapat bertemu dengan teman kelasnya secara langsung. 4. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan sosial perempuan di Asia. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang lebih berat bagi kaum perempuan di masa pandemi. Dalam situasi seperti ini, perempuan kerap menanggung dampak yang ganda. Bahkan, beberapa orang harus rela menggantikan peranan suami yang sudah meninggal akibat terpapar sebagai tulang punggung keluarga. Contoh lainnya adalah menemani anak belajar sekaligus menggantikan peran guru karena sang anak tidak dapat pergi ke sekolah. Tidak cukup sampai di situ, seorang ibu yang bekerja kantoran harus tetap bekerja dari rumah sambil mengasuh anaknya. Hal itu tentu sangat berat untuk dilaksanakan. Terlebih lagi, tugas rumah seperti mencuci, mengepel, dan lain-lain yang tidak terurus juga merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh kaum perempuan selama masa pandemi. Setelah menanggapi semua permasalahan tadi, solusi apa yang harus kita ambil untuk menangani semua permasalahan tersebut? Berikut merupakan solusi yang perlu kita ambil untuk menangani masalah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Menerapkan protokol kesehatan pada saat keluar rumah. 2. Menghindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. 3. Jika ada orang yang ingin kita temui, sebaiknya berhubungan lewat sosial media saja.
Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. 4. Bekerja dari rumah. Tidak memaksakan datang ke tempat kerja jika kondisinya tidak memungkinkan. 5. Mencari sumber pendapatan tambahan. 6. Kita tetap bisa melestarikan budaya dengan cara mempelajari atau bahkan melakukan kegiatan budaya secara langsung dengan berperan sebagai pelaku kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan jika kondisinya memungkinkan. Selanjutnya, di bawah ini adalah solusi yang perlu kita ambil untuk menangani permasalahan di bidang politik. 1. Pemerintah memberikan kebijakan yang paling tepat untuk menangani kasus penyebaran COVID-19. 2. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menangani banyaknya kasus pengangguran di Indonesia yang disebabkan karena adanya pandemi, misalnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. 3. Pemerintah harus menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat di Indonesia. 4. Selain penyelenggaraan kegiatan vaksinasi, pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses vaksinasi yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan solusi yang perlu kita ambil untuk menangani permasalahan di bidang pendidikan. 1. Selain melakukan pembelajaran secara daring, siswa juga harus bertemu dengan guru secara langsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran luring juga patut diperhitungkan jika kondisinya memungkinkan. Dalam artian, seluruh murid yang mengikuti pembelajaran secara luring dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing. 2. Jika pembelajaran tetap dilakukan secara daring, penyampaian materi dan guru, pemberian tugas, serta hal-hal lainnya harus disampaikan secara jelas dan teratur. Mengurangi tugas yang menyulitkan murid, seperti tugas praktek dan tugas membuat video, harus dikurangi. 3. Jika seluruh murid sudah melakukan kegiatan vaksinasi, diharapkan pembelajaran secara tatap muka segera dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran secara daring ini menyulitkan kedua belah pihak, baik guru yang kesusahan memberikan materi kepada murid atau murid yang kesusahan karena terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Setelah menyimak materi tadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari materi tersebut? Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat di seluruh dunia terkena dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini, seperti kehilangan pekerjaan, penutupan sarana pendidikan, serta rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID-19. Sudah banyak orang yang terinfeksi dan sudah banyak juga pasien yang meninggal. Oleh karena itu, untuk menghentikan pandemi ini, pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama dalam penanggulangannya. Setelah ditentukannya vaksin COVID-19, hal ini menjadi secercah harapan baru agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19. Penyelenggaraan kegiatan vaksin menjadi salah satu kunci untuk mengakhiri pandemi ini. Seperti yang tadi dikatakan, untuk mengakhiri pandemi ini, pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama dalam penanggulangannya. Menerapkan protokol kesehatan pada saat keluar rumah seperti memakai masker dan menjaga jarak menjadi salah satu kunci atau upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Tentu saja kegiatan vaksinasi juga sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengatasi masalah penularan virus COVID-19. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.